udah dioperasi ya, semalam setelah itu terus kondisinya menurun sampai dengan suami saya meninggal, yaitu posisi saya hamil waktu itu 6,5 bulan. Pada saat dorong gerobak itu hujan mulai ini kan, kalau hujan di rombong saya itu banjir, akhirnya sampai sore tidak ada pembeli. Saya hanya ada pembeli, itu pun ngirim waktu itu 10.000. Jadi pada saat saya pulang, saya bawa uang 10.000 itu saya nangis sejadi-jadinya. Tuhan, saya nggak kuat kalau kayak gini gitu kan. Akhirnya saya putuskan berhenti. Saya nggak jualan lagi di gerobak. Saya mulai saya jual-jual gerobaknya. Kalau mungkin cerita tentang Atomy gitu ya, orang-orang sekarang nih saya menawarkan produk gitu kan, produk. Oh, saya jatuh cinta dengan Atomy, dengan produknya. Nah, kalau saya enggak, Bu, bukan saya tidak cinta dengan produknya, tidak, karena saya nggak mampu beli. Itu enak banget. Kalau sekarang tuh saya bilang orang nggak semangat di Atomy itu sia-sia gitu. Eman banget, karena kita itu kalau di rumah, bahkan kalau mau pakai daster pun bisa gitu loh, berpenghasilan. Di Atomy itu kayak di ini loh, maksudnya kayak diberikan benar-benar rezeki gitu sama Tuhan. Di satu sisi saya kena tipu, tapi Atomy itu makin meningkat. Jadi orang-orang masa pandemi ini yang berhenti bekerja lah, di PHK lah, saya makin naik pendapatan saya. Halo, selamat malam semuanya. Halo, saya mau sapa buat teman-teman yang udah hadir, thank you banget. Tadi saya lihat paling awal Ibu Maria Francisca Winata, selamat malam, thank you banget. Ika, ada Rini juga, ada siapa nih yang saya mau sapa? Ibu Li Janshu, selamat malam. Ada Cynthia dari Bali, ya ada dari Ibu Pak Amrullah ya, Ibu lagi. Ibu Ukuta Sembiring. Ya, selamat malam semuanya. Saya berterima kasih udah menyempatkan waktu untuk hadir malam hari ini. Kita sama-sama disemangati lewat acara Atomy Journey. Buat teman-teman yang masih baru pertama kali hadir, ya tentu ini acara kita mau adakan buat menyemangati setiap kita para Atomian. Dan saya ingin menunjukkan bahwa Atomy ini bisa dikerjakan oleh semua orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai lapisan masyarakat. Ini bukti justru supaya kita semua yang ada, yang masih ragu gitu, saya bisa atau enggak ya. Nah, ini bukti bahwa Atomy bisa dikerjakan oleh semua kita ya. Dan buat teman-teman yang pengen dengar kisah-kisah yang lainnya, bisa klik di YouTube channel saya, Listen and, teman-teman bisa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, juga bisa share ya buat teman-temannya, buat timnya yang perlu semangat. Oke, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Wow, luar biasa ini ya. Ini saya sangat terinspirasi dengan kisahnya. Diawali dengan saya ngelihat sebuah foto gerobak. Foto gerobak ada di Facebooknya. Nah, siapa bintang tamu kita pada malam hari ini? Kita mau langsung sambut aja Ibu Laurentina. Ibu Laurentina udah hadir? Yes, Ibu Laurentina Yuniati Sudiarini dari Malang. Selamat malam, Ibu. Sudah bisa dibuka mic-nya, suaranya belum kedengeran. Bentar, kita cek dulu. Ibu Laurentina bisa, ada trouble ya, trouble teknis mungkin ya. Saya sapa dulu teman-teman yang di chat room ya. Malam Mbak Iin, Cika. Oh ini dari Rini. Halo Rini ya. Malam semuanya, malam Bu Noni. Kemudian ini siapa?
Malam, Terima Bu. kasih. Oh, terima kasih. Saya juga sangat 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 bersyukur. Saya disemangati juga sama Ika, luar biasa. Selamat Gimana malam. Bu Laurentina? Udah berhasil? Suaranya? Iya, ini komputernya yang nggak bisa. Ini pakai HP bisa? Ada suara? Suaranya keluar, cuma agak bergaung gitu. Ada echo. Iya. Keluar nggak suaranya? Ya, keluar. Cuma akhirnya saya pakai HP, Bu, nggak bisa share itu gambar. Oh, oke. Nanti saya bantu ya untuk share screen-nya paling ya. Ya. Oke. Ya. Dari nanti dari ini ya, tim di belakang layar bisa tolong bantu share screen ya. Oke. Ya, kita bisa mulai Bu Laurentina? Bisa, sebentar. Tapi boleh ini ya, saya nggak usah pakai HP aja ya. Oke, Bu, Ini nggak masalah. HP, laptopnya. Suaranya nggak keluar. Santai, tenang. Boleh pakai HP aja kan? Banyak teman-teman yang pengen denger kisah Ibu Laurentina. Jadi buat teman-teman nanti kalau pas Bu Laurentina cerita ada pengen ditanyain, boleh ya nanti bisa langsung ketik di chat, nanti kita akan tanyakan ke Ibu Laurentina. Ibu Ling, boleh Ibu Laurentina di spot? Oh, ini. Nah, oke. Ya. Bisa ya? dengar suara saya, Ibu? Dengar suara. Dengar suara saya nggak? Dengar, jelas. Oh ya. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih buat Bu Listen juga sudah mengundang saya di acara Journey malam ini. Saya mungkin bisa di-sharekan gambar saya yang gerobak tadi. Oke. Nah, ya. Ini nih. Ya, itu cerita ya. Terlalu kecil kah atau? Bisa Bu, kalau di saya terbaca. Nggak tahu kalau di handphone teman-teman nih. Jadi, ini cerita berawal dari lumpur lapindo. Kesannya ini ya Bu ya. dari lumpur gitu kesannya gimana gitu. Boleh sebelum kita bahas lumpur lapindo ini, Ibu dulu tuh gimana tuh Bu? Ini lumpur lapindo ini sebelum menikah atau sesudah menikah? Ya, lumpur lapindo itu saya sudah menikah. Jadi itu kan awal 2006 ya. 2006 saya sudah menikah dan saya waktu itu lumpur lapindo menimpa di sini. Saya tuh masih kerja di Surabaya awalnya. Saya kerja di Surabaya, lalu saya PP Surabaya Malang. Pada saat kondisi saya hamil 6,5 bulan. Jadi itu tinggalnya di Malang, tapi kerjanya di Surabaya. Betul. Malang Surabaya berapa jam Ibu itu? Berapa jam? Kurang lebih 1 jam ya. Kalau saya ini 85 kilo. Oh, oke. 85 kilo, sekitar 1 sampai 1,5 jam, tergantung ini macetnya. Tapi kalau waktu itu saya naik bus itu bisa ditempuh 1 jam. Kan lewat tol waktu itu. Lalu lumpur lapindo datang, saya pun masih tetap Surabaya Malang PP karena suami di Malang, lalu saya di Surabaya. Jadi itu naik bis Ibu ya tiap hari gitu? Bis, berawal dari naik bis itu. Oke, iya. Awalnya naik bis, lalu kemudian lumpur lapindo itu kan kalau di tol itu waktu itu sudah ditutup sama warga, nggak boleh keluar. Jadi pada saat sudah banjir kayak gitu, banyak warga menutup jalan tol. Jadi orang-orang mobil-mobil itu nggak bisa keluar di situ gitu, nggak bisa keluar. Lalu saya di stop di tol, jadi saya nggak bisa keluar. Lalu saya jalan kaki. Waktu itu perut saya sangat besar, 6 bulan setengah. Perut saya sangat besar. Saya pulang nyampe rumah, saya jalan kaki kurang lebih 1,5 kilo dari tol keluar tolnya itu sampai 1,5 kilo. Saya cari tumpangan karena di situ sudah nggak ada mobil lalu lalang ya, angkot sudah nggak ada karena sudah ditutup.
Hmm. Itu jadi kondisinya Ibu waktu itu bekerja, terus udah gitu di Ya, perjalanan terjadi lumpur lapindo ini. ya, Terus dan Ibu harus berjalan gitu ya dalam ya, kondisi kandungan 6,5 bulan ya Bu ya. ya. Wow. Itu terus ini berarti berkesan banget ya karena sampai diambil jadi judul di sini. Eh, pada saat itu apa yang terjadi Bu? Jadi Nah, setelah lumpur maksudnya saya malam itu ya, karena malam itu saya nggak bisa keluar, lalu saya itu nggak boleh dilarang sama suami untuk kerja waktu besoknya itu. Saya bilang nggak bisa karena waktu itu memang ada bos dari Jakarta datang. Jadi saya karena saya tuh di situ merangkap juga ya dari admin lalu ke apa marketing marketing di kantor sih, marketing di kantor untuk yang area luar pulau. Jadi saya mengharuskan saya tetap harus hadir apalagi pas ada datang bos gitu ya. Jadi saya tetap memaksakan untuk masuk kerja. Nah, setelah saya masuk kerja, suami saya bilang, kalau misalnya kan nggak bisa naik angkot nih gitu, suami saya jemput saya gitu pulang kerja. Ternyata pas dijemput di satu mall, dia nunggu di satu mall karena suami tidak masuk kerja waktu itu, dia jemput saya supaya nggak, karena paginya saya waktu berangkat tuh juga macet dan saya harus terlambat kerja. Akhirnya suami jemput. Nah, berawal dari situ sih suami pada saat pas jemput saya kerja di satu mall dia kejang. Dia kejang, terus dia muntah, bahkan udah nggak sadar. Nah, itu akhirnya yaitu masuk rumah sakit, saya bawa ke rumah sakit, dia nelpon, saya waktu itu udah sebelum pulang sih, pulang kerja, dia nelpon bahwa udah nggak kuat, itu terakhir kalimatnya, aku nggak kuat jemputan. Nah itu di satu mall di Surabaya, saya jemput, suami saya udah kejang dan muntah terus keluar dan kejang. Nah lalu saya bawa masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit di ICU saja di Adi Husada waktu itu suami saya itu saya dipanggil dokter bahwa saya harus menyediakan uang 50 juta waktu itu. Saya udah pusing gak karuan karena memang saya nggak pegang uang ya. Orang kerja paling berapa sih ya. uang yang saya pegang gitu waktu itu. Setelah itu saya tanya ke dokter bahwa saya nggak ada uang dokter, ya kalau nggak ada uang ya udah silahkan keluar dari rumah sakit ini, cari aja rumah sakit lain yang murah. Akhirnya saya waktu itu malam itu saya juga keluarkan suami, saya masukkan di rumah sakit umum di Surabaya. Nah itu memang dokter menganjurkan bahwa suami harus dioperasi, jadi dibuka tempurung kepalanya itu. Setelah 5 hari kemudian, setelah operasi, suami saya nggak ada. Hmm. Udah dioperasi ya semalam setelah itu uh, terus kondisinya menurun sampai dengan suami saya meninggal. Yaitu posisi saya hamil waktu itu 6,5 bulan. Waduh, gimana tuh Bu perasaannya hari itu? eh, saya sih nggak kebayang ya Bu ya kondisi hamil. Menikah tuh udah baru berapa tahun ya Bu waktu itu? Menikah baru umur 8 bulan. Saya Baru menikah 8 bulan. 2 bulan kemudian saya hamil. Terus ya itu. Jadi menikah hanya 8 bulan aja usianya, Bu. Luar biasa. Ini benar-benar ujian ya Bu ya. Ya, Pada saat itu istilahnya kalau orang baru menikah tuh lagi indah-indahnya mungkin ya ya. harus ngalamin seperti itu. Lalu apa yang terjadi Bu setelah suami meninggal? Terus Ibu masih punya semangat kah untuk melanjutkan bekerja atau apa yang terjadi? Gimana perasaan Ibu? Kalau itu pasti ada sedikit marah ya sama Tuhan waktu itu. Tuhan, Hmm, kenapa saya, maksudnya di saat saya kondisi seperti ini, kenapa saya diberikan cobaan seperti ini gitu ya. Marah saat itu. Tapi saya ada sedikit ketakutan gimana ya nanti pada saat saya melahirkan, apakah saya bisa menghidupin anak saya, pasti ketakutan itu pasti ada. Tapi ya karena sekeliling keluarga maupun teman itu saling menguatkan saya. Benar-benar saya waktu itu
bisa lah, kamu percaya, yakin Tuhan Yesus pasti selalu beserta kamu. Akhirnya saya, oke lah, saya terima, maksudnya saya udah mulai menerima keadaan saya tetap bekerja. Makin saya semangat buat kerja, makin saya semangat buat gimana ya supaya saya ini bisa ngidupin anak saya, bisa pendidikan anak saya. Nah, Dan itu sebelum bicara pendidikan, pada saat melahirkan ya Bu ya. Jadi dari lagi hamil itu Ibu terus melanjutkan bekerja, berjuang sampai akhirnya melahirkan. Betul. Saya melahirkan waktu itu tetap bekerja di Surabaya. Di Surabaya, setelah itu nggak lama kemudian saya melahirkan di Malang. Setelah melahirkan, saya tetap masuk kerja kembali. Karena saya menyusui, saya PP Surabaya Malang naik motor. Bayinya sama siapa, Bu? Kenapa? Bayinya sama siapa di rumah? Sama ibu saya di Malang. Ada ibu saya di Malang. Jadi tetap saya titipkan ibu, saya tetap karena saya menyusui, saya Surabaya Malang. Karena Surabaya Malang ini kan perjalanan cukup jauh ya Bu. Maksudnya banyak bus, banyak mobil-mobil besar. Akhirnya beberapa kali saya ditabrak. Jadi saya mengalami beberapa kali kecelakaan. Jadi, usia sampai sekali saya kecelakaan, saya tetap PP Surabaya Malang naik motor. Kemudian karena saya kepengen menyusui sampai selama 6 bulan. Nah, di saat 6 bulan kemudian, sebelum 6 bulan saya kecelakaan lagi. Jadi kira-kira saya keseret kan banyak bis ya lalu lalang karena memang luar kota perjalanan Malang Surabaya itu lumayan. Kalau naik motor sih kurang lebih ya 1,5 jam itu saya lewat, otomatis kan nggak lewat tol, saya lewat jalan biasa yang banyak bus, banyak truk-truk itu lalu lalang gitu. Nah, saya tetap secara fisik itu luar biasa ya Bu, tiap hari demi menyusui anak ya. Kita bener tuh Ika, saya juga nggak ngebayanginnya. Kita masih baru ngelahirin itu rasanya masih pengen tiduran, masih pengen banyak waktu bersama anak, tapi ini harus berjuang seperti itu. Lalu jadi tetap tuh dilakukan bekerja itu jauh dengan jarak seperti itu, atau Ibu kapan mulai akhirnya memutuskan berhenti dan beralih? Karena saya lihat di sini Ibu sempat berjualan ya, jadi beralih itu gimana tuh Bu ceritanya? Ya, jadi ceritanya seperti pada saat saya sudah menyusui 6 bulan, saya tetap bekerja di Surabaya, bahkan waktu itu sampai anak saya udah mulai mau masuk TK, otomatis kan biaya pendidikan saya tahu ya, saya kepengen menyekolahkan anak saya yang terbaik gitu kan. Akhirnya saya masukkan di sekolahan Katolik di Malang, yang terkenal bahwa sekolahan Katolik itu ya lumayan mahal juga gitu kan. Akhirnya saya tetap lakukan, gimana caranya saya belum resign. Jadi saya belum resign, saya bekerja dua tempat. Jadi waktu di Surabaya saya pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore saya kerja, lalu jam 6 sore sampai jam 11 malam saya mengerjakan pembukuan di satu restoran di Surabaya. Nah, itu berlangsung double job ya berarti ya? Ya, double job. Sampai 2 tahun waktu itu, terus itu saya memutuskan karena saya memutuskan resign karena anak saya udah mulai masuk TK. Wah, saya memikirkan gimana ya, maksudnya nanti antar jemputnya bagaimana, orang tua juga sudah maksudnya ya udah mulai sepuh gitu kan. Usia ibu saya sekarang udah 71, ya sebenarnya masih kuat dan sehat bisa waktu itu. Cuma saya tuh kasihan gitu kan, karena kegiatan orang tua juga banyak di kegiatan gereja gitu. Akhirnya saya gimana ya, karena setiap di Surabaya itu pasti saya selalu nangis karena memikirkan kangen sama anak, terus gimana ya saya harus jaga anak yang ngelihat orang gendong anak itu aja udah kangen gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk saya resign, saya cari pekerjaan di Malang. Beberapa 2-3 kali saya bekerja pindah-pindah, ya kepengennya sih yang ini ya, maksudnya yang berubah menjadi yang terbaik gitu. Yang terakhir saya kerja di CU Sawiran,
di Malang itu sebagai teller. Di situ saya belajar gitu, belajar tentang keuangan, belajar tentang gimana ya cara mengatur keuangan di situ. Lalu saya hitung-hitung, dari saya bekerja waktu itu di tahun 2005, saya resign 2015. Saya resign 5 tahun yang lalu pokoknya. 2015 saya resign, saya menghitung gaji saya waktu itu terakhir 1.400.000. Itu pun gaji udah dipotong dengan saya angsuran motor, angsuran kok laptop, karena saya kepengen belajar lebih ini ya, kalau AO itu yang bagian kredit itu kan harus punya laptop. Gimana caranya saya pengen berubah, kepengen belajar. Saya ngangsur, akhirnya saya nerima gaji itu waktu itu hanya nerima 600.000. Sedangkan SPP anak saya di situ waktu itu udah 250. Sisanya buat makan gimana itu? Ya mengatur itu buat makan, ya akhirnya buat makan lah, buat ini itu. Saya mengusahakan, saya enggak mau ngerepotin orang tua. Gimana caranya saya jualan segalanya supaya bisa cukup gitu. Nah, terus terakhir saya juga bilang sama manajer saya, kalau saya enggak cukup, apakah tidak ada kenaikan? Karena itu saya sudah kerja 5,5 tahun di situ. Bahkan saya itu harus, kalau di kerjaan sebelumnya itu harus mengerti dari nol gitu. Jadi mulai saya itu pembawa kunci. Jadi dari mulai buka kantor sampai tutup kantor itu saya pulang paling malam gitu. Semuanya harus bisa. Jadi waktu kalau di itu jadi back office itu harus ini ngambilin tabungan keliling gitu. Tabungan dari pasar, lalu ke toko-toko itu saya keliling, ke kantor-kantor saya keliling ngambilin tabungan, terus nawarin deposito kayak gitu. Nah, saya berpikir lah saya bisa, saya mampu, bahkan pada saat hujan badai pun itu saya harus kerja gitu, saya harus kerjakan. Kenapa kalau enggak, misalnya saya hitung-hitung lagi, dengan gaji yang sekian, saya bagi 25 hari, apakah saya jika tidak ikut orang, apakah bisa? Lalu saya bilang sama Tuhan, waktu itu saya berdoa, Tuhan, jika saya bisa resign dari pekerjaan sebelumnya, lalu saya bisa mencukupi, saya janji sama Tuhan, saya akan lebih banyak waktu buat Tuhan gitu. Saya akan bikin pelayanan. Jadi maksudnya saya akan lebih banyak melayani buat Tuhan. Akhirnya saya nggak punya uang, maksudnya saya waktu resign juga nggak pegang uang kan, saya berani, bahkan teman-teman saya maupun saudara saya, ibu saya pun aling marah pada saat saya resign, karena ya memang saya waktu itu jadi teller, berpakaian rapi, berpakaian cantik, berparas cantik gitu ya, tapi dengan uang yang nggak ada, buat apa? Buat saya kan kayak gitu. Akhirnya saya resign, saya pinjam uang di CU saya itu, saya pinjam, lalu saya bikin tadi yang foto gerobak itu. Ya, foto gerobaknya boleh ditayangin, Bu. Boleh, ya. Nah, ini saya berjualan, saya pakai gerobak itu. Nah, ini anak saya ini. Ini waktu anak saya masih kecil sih. Ini teman saya waktu itu ya, beberapa teman Mana, sih. Bu, anaknya, Bu? Ini yang hitam, yang kecil yang sebelah. Ini yang duduk. Yang laki? Ya, laki. Itu anak saya. Oke. Ya, masih SD, kelas berapa ya waktu itu? Ya, itu masih SD, sekarang udah SMP, udah gede banget. Ya. Nah, gerobak inilah saya pun semua berawal dari pinjam semua. Saya belikan gerobak, saya belikan semua, ya ini aksesoris semuanya ini ya, ada kursi, meja, segalanya saya beli dengan modal hutang waktu itu 10 juta saya hutang. Dari itu, lalu ada ini ya, gambar berikutnya itu ada mulai dari saya belanja pagi, saya ini sesudahnya sih, sebelumnya sih ada ya. Ini ada yang sebelahnya ini ada buah itu ya, saya mulai ini setelah gerobak, Bu, sebenarnya. Jadi setelah gerobak itu saya berlangsung sebelum naik motor ini, saya gerobak itu sampai dengan hanya 4 bulan berlangsung. Saya dorong gerobak itu dari rumah sampai ke
ada ruko di sebelah rumah saya ya, di depan rumah saya itu ada ruko, ada di situ ada beberapa bank, saya dorong gerobak itu selama 4 bulan. Kenapa sampai cuman selama 4 bulan aja? Waktu itu seperti bulan-bulan ini nih sudah mulai hujan, sudah sering hujan gitu kan. Saya bangun pagi untuk ke pasar, saya belanja, saya menyiapkan masakan itu sampai dengan saya menyajikan di gerobak itu saya lakukan sendiri. Gak ada, Jadi gak ada yang bantuin sama sekali. Itu super capek ya Bu ya. super capek. Super capek. Nah, pada saat saya menyiapkan itu Bu ya, yang itu kenapa cuma 4 bulan saja? Saya bertahan 4 bulan itu karena satu yang memang capek, terus hujan. Saya kan baru dorong gerobak, maksudnya udah siap gitu ya, udah jam 10 siang gitu. Jam 10 siang saya siapkan, saya jualannya itu gado-gado, rujak manis, salad buah, sama jus aneka jus buah. Itu di depan apa Bu? Kantor atau sekolah atau apa targetnya? Untuk siapa? Kantor. Oh, Kantor. kantor. Di situ ada kantor bank-bank, ada BTN, ada BRI, ada BNI. Kantor-kantor itu ada juga yang beberapa itu karaoke. Jadi ada perkantoran ruko di depan jalan raya. Kan saya rumahnya kampung nih Bu, cuma keluar dari kampung saya langsung jalan raya gitu, deket. Tapi itu capek itu terus hasilnya sepadan nggak Bu? Kan itu capek, tapi hasilnya sepadan nggak? Waktu 4 bulan itu saya berpikir cuman cukup buat bayar hutang, karena saya punya hutang, satu bayar hutang, cukup buat sekolah anak saya, les anak saya, makan saya, itu wes puji Tuhan banget. Saya nggak berpikir muluk-muluk, yang pasti ya di awal pasti susah karena saya harus bayar hutang. Kalau misalnya saya nggak bayar hutang, mungkin saya bisa mengumpulkan tabungan gitu. Tapi karena saya harus bayar hutang, yang penting saya cukup gitu. Saya dicukupkan sama Tuhan, saya harus bersyukur, nggak mikir yang aneh-aneh. Lalu Nah, kenapa berpikir untuk akhirnya 4 bulan tuh akhirnya berpikir berhenti dan tadi ganti ya berarti ya? Udah ya, ganti foto, udah ganti profesi tuh ya? Gimana tuh? ya, pada saat dorong gerobak itu, hujan mulai ini kan, kalau hujan di rombong saya itu banjir. Akhirnya sampai sore tidak ada pembeli. Saya hanya ada pembeli, itu pun ngirim waktu itu 10.000. Jadi pada saat saya pulang, saya bawa uang 10.000 itu saya nangis sejadi-jadinya. Tuhan, saya nggak kuat kalau kayak gini gitu kan. Akhirnya saya putuskan berhenti. Saya nggak jualan lagi di gerobak. Saya mulai saya jual-jual gerobaknya. Saya jual gerobaknya, saya jual payungnya, terus pokoknya yang sebisa mungkin uang itu menjadi uang, lalu saya bayarkan untuk bayar hutang itu. Ya puji Tuhan, selagi saya jual-jual itu sambil saya jualan yang tadi di botol itu, karena saya langsung jualan online, saya langsung berubah menjadi jualan online. Saya titipkan di sekolahan. Nah, ini saya kemasannya ini botol maupun yang kemasan gelas. Tapi saya lihat fotonya senyum happy nih Bu. Lagi jualan di sini happy ya Bu. Merasa lebih baik atau gimana? Setiap saya melakukan pekerjaan itu saya bawa happy, saya bawa senang karena itu kan saya harus menikmati. Kalau saya nggak menikmati, akhirnya nggak berlangsung lama, lalu akan ini ya setiap malam nanti akan nangis, akan ngeluh gitu kan. Tapi saya nggak mau seperti itu. Saya juga nggak mau dikasihani orang. Yang pasti saya mau kerja supaya saya nggak ngerepotin orang, gitu aja pikiran saya. Nah, itu yang gambar berikutnya ada kemasan yang saya jualan. Boleh, itu ada di next. Di next. Nah, ini jualan saya Bu. Ini jus saya jualan botol, yang ini di cup. Ini saya titipkan di gereja Kristen ada, terus ada di sekolah. Jadi saya kirim, lalu saya ambil siangnya, karena jus itu kan harus fresh, jadi harus habis Bu. Nah ini gimana tuh? Ini di sekolahan yang saya bawa tas ini yang ada apa itu, ada pagarnya. Ini depan rumah saya,
rumah saya yang di sebelah sini sih, nggak ke foto. Itu saya berangkat seperti ini Bu. Jadi saya bawa foam, styrofoam ini, lalu saya bawa ini di parkiran sekolah anak saya Bu. Ini memang sengaja berfoto atau gimana Bu? Ini keren banget soalnya waktu kita ngalamin kerja itu jarang ya, biasanya foto dulu. Tapi Ibu bisa sempat berfoto itu gimana tuh? Kalau di rumah saya, karena anak saya sekolah kan, yang motokan itu teman saya kadang itu pas lagi lewat, ya nggak setiap kali berangkat saya foto, karena kalau ada yang saya mintain tolong gitu kan, semangat, doain, saya selalu seperti itu, doain laris gitu kan. Laris, ya. Nah, setelah itu di sekolahan, ini yang di sekolahan ini teman saya, salah satu teman saya SMP, dia itu ada di parkiran. Dia datang, anaknya nggak sekolah di situ sih. Dia itu kepengennya pamer ke teman-teman SMP, mau di share di grup gitu loh. Ini loh Iin gitu belanja dagang di sini. Maksudnya seperti ini. Jadi bukan saya yang foto, loh yang foto di sini. Luar biasa. Salut banget Bu. Ini tapi kalau yang titip jual gitu selalu habis atau gimana tuh? Bagaimana dengan sisanya? Kan itu resiko ya berarti ya. Nah, ini Bu, ya kalau misalnya habis puji Tuhan. Kalau nggak habis saya bagikan. Saya kasihkan di satpam, saya kasihkan teman, saya kasihkan orang di jalan. Pokoknya saya harus habis lah. Nah, ya itu yang di sekolahan tadi ya Bu, ya berawal dari itu saya mulai pasti jual online ya Bu ya. Saya setiap kali datang di parkiran, orang-orang tuh udah ngerombolin saya, jadi rame di sekeliling saya, bahkan maksudnya ribut gitu ya. Aku mau ini, aku jus ini, jus itu, jus ini, jus itu gitu kan. Aku mau yang mix, ya, rame. Akhirnya kan bergerombol. Salah satu orang di kantin akhirnya iri lalu bilang ke satpam, dia itu jualan saya ya seperti itu sih, nggak jualan istilahnya membuka gitu, enggak ya, saya pun tetap enggak semerta-merta saya jualan, saya teriak-teriak gitu, enggak ya, saya cuma diem di situ terus orang-orang menggeromboli saya. Nah, dilaporkan satpam, akhirnya saya diusir satpam beberapa kali. Bahkan saya mau digeret itu kan di SD, anak saya masih SD lah. Lingkungan SD itu ada TK, SD, sama SMP. Otomatis kan penjemput mama-mama itu kan banyak. Makanya kadang saya juga diorderi sama guru-guru sekolah. Akhirnya saya cuma ngirim. Nah, berawal dari teman-teman itu, kenapa sih nggak bawa jus banyak, cuman kiriman aja. Akhirnya saya bawa banyak itu awalnya. Nah, saya terus mau digeret sama satpam di satpam SMA. Jadi saya seperti maling gitu, Bu. Diawasin, maksudnya nggak boleh jualan. Karena ada yang iri tadi ya? Ya, karena ada yang iri. Terus akhirnya itu nggak, ya puji Tuhan yang tadi ya, saya bawa itu saya tingkatkan, dari saya bawa 30 botol, saya tingkatkan ke 40, saya tingkatkan sampai ke 60, waktu itu habis, puji Tuhan. Saya udah bisa jualan 60 botol itu, saya sudah bisa mencukupi itu loh ya, masa SPP dan segalanya itu saya mencukupkan, maksudnya cukup gitu. Cuma nggak lebih, Bu, tapi saya tetap bersyukur. Nah, yang penting terpelihara ya Bu ya. Ya, nah ini kalau gambarnya ini, yang ada baju-baju tuh tadi. Oh ya, lalu saya setelah saya diawasin, saya dilarang jualan di sekolah. Nah, ini akhirnya saya berjualan sepatu dan baju-baju itu, Bu. Nah, saya langsung berpikir, kalau saya ini nggak boleh jualan jus, ya gimana saya harus menyambung nyawa saya gitu ya, dengan anak saya, dengan pendidikan saya, pendidikan anak gitu kan. Akhirnya saya dengan modal seadanya, dengan modal yang saya tabung mulai yang kemarin-kemarin, saya langsung pergi balik ke Surabaya, namanya ada Pasar Kapasan. Saya isinya saya ngambil dagangan, itu saya jualnya juga online. Bahkan saya ini keliling gitu. Kalau di salah satu teman kami itu ada yang namanya membuka itu ya, kayak Herbalife, sorry ya. Itu saya manggrok di situ, saya buka-buka, saya dasar di situ gitu. Kan nggak boleh di dalam nih, saya ya di atas, di depannya ruko, saya cuma nawar-nawarin karena beberapa kenal sama saya. Nah, kalau kenal ya saya cuma
tunjukkan di sini. Tapi kalau misalnya pada saat itu saya dipanggil, ya saya seperti wanita panggilan. Ma, aku kepingin melihat barangmu gitu. Ya, saya datang setiap kali orang mau lihat dagangan saya, ya saya bawa ke obrok saya. Saya bawa obrok waktu itu. Obrok itu apa sih, Bu? Obrok itu tas yang besar di bawah belakang itu loh, Bu. Oh, yang kayak ini tukang pos itu. Ya, itu. Obrok. Nah, itu Ya, saya bawa pakaian dan sepatu-sepatu dagangan saya. Terus setelah itu saya dagang itu, saya keliling. Nah, dari ini terakhir. Ini adalah dagangan terakhir. Lalu saya ketemu dengan sponsor saya di sini. Setelah itu baru saya ketemu sponsor saya. Itu kenalnya memang sebelum mengenalkan Atomy sudah kenal dulu atau gimana? Kenal siapa? Dengan sponsornya itu. Ya. Kalau kenal, saya kenal dengan sponsor saya karena anaknya satu sekolah dengan saya, anak saya. Lalu kami kenal baik, cuman say hi saja, nggak kenal dekat. Saya waktu itu dapat semacam reward gitu di MLM sebelumnya. Kami jadi ini pernah coba MLM juga sebelumnya ya? Ya, Oke. Semua saya dagang. Pokoknya apapun demi anak ya dikerjakan ya, Bu. Ya, apapun saya kerjakan. Akhirnya di MLM yang sebelumnya kami ini adalah cross line, tapi dapetin reward pergi ke Jakarta. Awalnya seperti itu. Lalu kami tidur bersama di satu kamar, kami tidur. Jadi akhirnya tidur bareng gitu. Akhirnya kita deket. Nah, setelah kita deket, kebetulan satu kamar gitu ya, jangan tidur bersama kesannya gitu. Oh iya. Iya. Intermezzo. Iya. Nah, setelah itu kan kami makin deket kan hubungan kami, lalu saya dikenalkan ini ada teman dari Taiwan datang mau kenalin Atomy gitu kan. Nah, tapi Atomy itu apa? Atomy itu kayak yang itu loh, Shopee, Lazada. Nanti Mbak Iin bisa jualan, dimasukkan di situ dagangannya. Nah, pikiran saya kan, saya dagang, saya masukkan di marketplace kayak Shopee, Lazada kayak gitu. Saya berpikir seperti, oke lah saya datang. Pokoknya saya nggak pernah nolain orang mau ngajain. Ya, pokoknya yang positif saya cobain gitu kan. Nah, setelah saya ketemu, lalu kita ketemu di situ. Nah, itu kalau mungkin cerita tentang Atomy gitu ya, orang-orang sekarang nih saya menawarkan produk gitu kan. Produk. Oh, saya jatuh cinta dengan Atomy, dengan produknya. Nah, kalau saya enggak, Bu. Bukan saya tidak cinta dengan produknya, tidak. Karena saya nggak mampu beli. Bisa bayangkan. Waktu dikenalin itu tahun berapa, Ibu? 2018 September. Oh, jadi udah masuk Indonesia ya, udah mau buka ya itu? Udah mau buka, belum buka. Kita kan buka Oktober ya, September. Iya, pertama belanja Oktober. Ya, September itu dikenalkan, lalu saya juga nggak berpikir macam-macam sih, mau KTP ya langsung saya sodorkan KTP aja gitu. Saya tertariknya di Atomy awalnya ya karena sponsor menyampaikan bahwa di situ apapun yang kita beli, misalnya kan di situ ada produk gitu ya, satu produk, terus HP gitu. Kalau kita beli HP, kalau kita beli makanan, kalau kita beli bensin, itu dapat PV loh, dapat poin gitu kan. Nah itu awalnya, wah saya langsung bayangannya gini, kalau seandainya semua kita belanja di situ terus dapat PV, betapa enaknya ya gitu, betapa mudahnya ya gitu. Akhirnya saya mau aja. Tapi karena saya masih istilahnya di Atomy di awal-awal kan maksudnya nggak dapetin keuntungan ya Bu, maksudnya saya nggak jual untung kan, karena diajarkan bahwa kita cuman sharing aja. Nah kalau sharing waktu itu pas pada saat sponsor yang di Taiwan itu membagi produk, saya ngambilnya maskara.
karena di situ kan ada misalnya ada odol gitu ya, odol sudah diambil teman-teman yang ada di situ gitu, di situ ada maskara, akhirnya maskara yang itulah yang saya bawa kemana-mana, saya pamerin gitu kan, karena saya juga dulu suka make up gitu. Terus akhirnya yaitu dari situ saya mengenalkan tentang atomi ke teman gitu. Tapi saya tetap berjualan yang tadi. Jadi karena saya kan pastinya saya butuh fresh money, Bu. Karena di atomi kan nggak langsung kita dapetin. Yeah. Nah, saya tetap berjualan tadi pakaian dan sepatu yang saya jual. Lalu tapi di sela-sela waktu di sela-sela waktu itu saya belajar. Nah, ini adalah demo. Dulu kan belum pandemi. Setiap hari itu kami demo keliling kemana-mana. Setiap Jadi, hari ya? Hampir setiap hari dulu sebelum pandemi. Tapi saya juga nggak ngerti, pada saat demo pun saya masih belum paham nih, maksudnya kaki kanan, kaki kiri itu saya nggak paham sama sekali, Mas Ian. Jadi saya cuma belajar, karena saya paling mudah kalau orang bercerita, itu saya mendengarkan, daripada saya suruh baca buku gitu ya. Akhirnya sponsor bilang gitu, ngajakin, mau demo di sini, mau ikut? Ya mau. Jadi setiap kali demo, saya ikut. Saya nggak pernah ini jaringan kamu, ini jaringan aku, ini downline, ini member aku, ini teman aku, ini itu nggak ada sama sekali. Saya pikiran ke sana tuh nggak ada. Jadi yang pasti saya mau belajar, demo setiap hari, kemana-mana saya demo gitu. Nah, gambar yang tadi itu ya demo kemana-mana, di kantor, di rumah sakit. Saya ada beberapa temen nih, ada temen di rumah sakit itu saya juga demo. Terus akhirnya pada saat ini saya nggak ada gambarnya, kayaknya habis demo saya tetap tidak paham. Maksudnya saya bilang ke sponsor, misalnya kalau ada member baru gitu, saya bilang ini member baru, saya store KTP. Lalu saya ada orderan, saya cuma bilang ke sponsor saya seperti itu. Di sini hadir kayaknya. Saya boleh sebut saya ya? Boleh. Oh, boleh. Nanti aku sapa nanti. Ya, sponsor saya Rini, terima kasih Rini yang udah mengenalkan saya ke Atomi, bahkan udah meminjami barang. Istilahnya kalau waktu itu gini, kalau Mbak Iin nggak beli produk, gimana mau nawarin orang gitu kan? Terus akhirnya saya waktu itu beli Evening Care dan Six System. Tapi itu pun dipinjami sama Rini. Jadi waktu saya dapat dari dagangan saya berapapun itu saya kasihkan Rin, aku angsur ya, iya. Dia orang paling sabar, dia paling orang yang mengerti saya, keadaan saya gitu kan, ngerti banget. Jadi Rini pinjamin saya produk, lalu memang benar di sini tanpa modal, istilahnya tanpa modal itu. Toh kalau misalnya sikat gigi odol kan saya juga beli setiap bulannya. Akhirnya saya beli juga, saya cerita, terus kalau seandainya ada orderan, saya pinjam sama Rin ada orderan ini gitu. Saya pinjam barangnya, saya kasihkan ke orangnya, ke member saya, habis dari member dibayar, saya kasihkan ke Rini. Nah, itu memang benar-benar saya terbantu banget gitu. Karena saya nggak ada modal sama sekali, modal saya yang jualan tadi itu. Kan sedikit gitu kan, nggak banyak. Akhirnya saya jualan itu terus-terusan gitu ya. Terus setelah itu saya ngelihat pairing saya dalam 1 bulan 3 kali pairing, saya langsung stop, nggak jualan apapun. Saya langsung dari begitu mulai berproses itu, mulai masuk ke 3 kali pairing itu berarti setelah sekian lama, berapa lama Ibu? Berapa 1 lama? tahun masih lama saya prosesnya, karena saya jualannya masih ini, maksudnya nggak ke Atomi masih setengah hati, karena uangnya kan belum ada nih Bu. Jadi uangnya itu jalannya masih slow lah istilahnya gitu. Saya masih jualan, akhirnya waktu itu saya karena tadi ya minta Rini order kan, minta Rini member kan gitu.
akhirnya saya ditinggal sama Rini. Suatu ketika saya ditinggal sama Rini yang sudah ada EC nih, ada EC di Malang. Rini pergi ke Korea. Nah itu meninggalkan ibu bareng sama saya itu. Nah itu, Rini meninggalkan saya. Nah otomatis gimana caranya kalau saya ada orderan ataupun saya ada ini member baru, kalau saya semua tergantung sama Rini kan nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya cuma ditinggalkan aja, Mbak titip gitu kan, cuman titip waktu itu titip gitu. Wah gimana saya ini ya. Akhirnya tapi saya tetap jalankan gitu karena EC sudah berdiri gitu kan. Terus waktu itu saya cuman minta ajarin. Sebelum dia berangkat saya diajarin, kalaupun di sana waktu udah di Korea itu saya ada keperluan saya juga telepon, saya WA. Dan akhirnya ya saya ke rumah Rini karena saya bahkan laptop ada sih waktu itu karena saya ngangsur ada laptop, cuma saya nggak punya printer. Jadi semua saya kerjakan di rumah Rini gitu kan. Nah setelah saya semua misalnya barang datang ke EC, saya kirim ke member, saya bawa pulang, saya kirim. Nah, ada sih, tapi nggak banyak itu. Kayaknya ada di motor saya, itu beberapa barang saya ngambil di EC, itu saya tumpuk-tumpuk di motor saya di belakang, sama di depan, penuh pokoknya, saya ngambil di EC. EC-nya kan berpisah dari rumah Rini, sedangkan member kami itu deket-deket rumah gitu kan, deket-deket rumah. Rumah Rini sama saya nggak jauh sih, kira-kira 5 menit udah sampai gitu. Nah, saya ambil dari EC, lalu saya bawa pulang. Kalau nggak tahu ya tanya. Itu berlangsung selama Rini di Korea. Mau nggak mau itu saat itu dipaksa belajar untuk lebih dari yang sebelumnya ya? Betul, dipaksa, yaitu semua harus bisa, mau verifikasi data lah itu harus bisa gitu kan. Nah, saya belajar dari situ. Nah, saya itu sudah mulai, saya 3 kali pairing, saya langsung stop jualan saya habiskan, bahkan mungkin sisa-sisa yang kemarin itu ada sisa-sisa baju maupun sepatu, saya nggak mau jual. Karena banyak hal ini ya, saya bagikan. Saya ada teman-teman gereja, ada orang-orang gereja yang nggak mampu gitu, bajunya saya bagi-bagikan. Dagangan saya itu saya bagi, sisa-sisa dagangan karena kok nggak laku-laku ya, saya cuman ya udahlah, karena saya sudah difokus di Atomy, saya udah nggak jualan itu lagi, saya nggak mau gitu kan, nggak mau bercabang, saya mau fokus, akhirnya saya nggak jualan lain, ya saya fokus di Atomy, saya belajar di Atomy ini. Ini luar biasa ya teman-teman ya, kita belajar sesuatu bahwa justru dengan kita membagikan tadi contoh jus, sisa dari jualan dibagikan. Padahal pada saat itu Bu Laurentina bukan dalam kondisi berkelebihan ya, tapi dia memutuskan untuk membagikan. Saat mau fokus di Atomy juga dia bagikan. Itu luar biasa. Jadi saya percaya ini Tuhan melihat hatinya Ibu Laurentina di sini. Dan saya juga melihat ini luar biasa ya, seorang leader yang membantu memandu membernya pelan-pelan banget gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya. Dan buat teman-teman yang ini mungkinnya yang belum yang baru mulai itu, kalau kondisinya seperti Bu Laurentina yang membutuhkan fresh money ya memang nggak bisa untuk langsung stop dari pekerjaannya dan langsung pindah ke Atomy, itu kita masih butuh proses ya. Jadi jalankan sampai siap ya, sampai siap baru putusin untuk fokus di Atomy. Gitu ya Bu Laurentina ya? Iya, betul. Jadi ya itu saya memutuskan ya, kalau sekarang mungkin member-member saya kebanyakan di bawah sekarang bonus langsung di 870 gitu ya Bu. Iya. Saya bahkan beberapa kali masih pairing di 270 dulu. Jadi benar-benar dari bawah sekali ya? Ya, dari bawah ya. Tapi saya tuh tetap bersyukur karena banyak bantuan gitu di saat saya itu waktu saya membagikan produk atau membagikan itu juga karena banyak orang membantu saya. Kenapa saya nggak bantu orang lain gitu? Saya dalam hati sih seperti itu selalu gitu. Jadi saya nggak segan-segan kalau mau bagi, maksudnya nggak eman gitu loh. Karena saya sering dibantu sama orang.
gitu. Nah, waktu Ibu bilang Ibu mau fokus di Atomi, apa yang Ibu lakukan sehingga lebih fokus? Gimana nih ekspansinya kepada teman-teman Ibu untuk meningkatkan ah pairing gitu? ya, saya itu tetap saya lakukan demo, tetap saya keliling waktu itu sebelum pandemi. Nah, kalau di saat pandemi itu kan saya ningkatnya kan karena hemohim itu. Kalau sebelum pandemi saya tetap keliling sambil saya ya namanya ini ya namanya babat alas, dibilang babat alas itu kan saya harus cari orang dulu, saya taruh di sisi kanan, kita taruh sisi kiri gitu kan, saya masih meraba-raba juga. Pada saat dulu awal-awal kalau kerontokan pasti banyak sekali gitu. Jadi waktu di awal-awal saya ngajakin orang banyak sekali gitu kan, banyak. Tapi yang bertahan itu kan eh, banyak yang bertahan, maksudnya tidak banyak yang bertahan gitu kan. Akhirnya banyak rontok juga. Nah kalau sekarang ini saya tetap keliling masih ya, ketemu orang masih. Kalau demo itu kalau di masa pandemi itu kemarin di awal Agustus ya, Agustus di tahun 2019 2020 itu pandemi kan Ya. Itu hemohim masuk. Ya. Jadi hemohim masuk, akhirnya saya makin gencar gitu ya, saya sharingnya ya di Facebook lah, di Instagram iya, di WA iya, bahkan maksudnya nggak punya malu lah. Dulunya saya main share aja, waktu di grup ya main share, cuman saya sekarang mulai saya pahami ya, saya lebih ke japri gitu, saya lebih ke japri ya, Facebook kenal nggak kenal gitu saya inboxin orang-orangnya. Di Instagram juga, Instagram sih baru aja sih, kalau dulu lebih ke banyak ke Facebook karena udah familiar dari dulu kalau Facebook. Jadi saya tawarinnya dari situ, status WA nggak pernah berhenti, terus Facebook juga nggak pernah berhenti. Bahkan saya itu menargetkan, memang benar Atomi itu nggak ada target, tapi gimana caranya saya dapetin hasil yang besar gitu kan, kalau saya nggak menargetkan diri saya sendiri. Jadi saya menargetkan bahwa saya harus orang, kalau nggak ketemu orang saya harus telepon orang, kalau orangnya nggak kenal ya gimana cara saya bisa masuk untuk kenal dia dulu. Lalu setelah, kalau di masa sekarang ini caranya kan kalau di Facebook nggak kenal, untuk share KTP itu kan nggak gampang gitu kan. Akhirnya saya biasanya cuman voice note kan kenal suara saya awalnya, biar kenal biar tahu gitu, saya voice note. Kalau sudah voice note saya bilang boleh nggak saya telepon gitu. Setelah saya telepon baru dia itu lebih percaya sama saya. Toh sebenarnya saya juga nggak mau ngapa-ngapain KTP-nya kok gitu ya, yang saya storekan di Atomi ya sesuai, maksudnya sesuai itu, saya nggak akan mempergunakan KTP dengan seenaknya. Itu yang saya lakukan, Bu. Wow, luar biasa. Ya, teman-teman, kita udah belajar banyak ya dari Ibu Laurentina. Nanti kita akan lanjutkan, sebentar kita break, ambil foto dulu ya, boleh ya? Satu layar dengan calon Imperial Master kita. Mantap. Boleh minta tolong Ibu Susan di foto yang membuka kameranya, boleh dibuka teman-teman yang mau ikut berfoto bersama. Yang tertutup sih tadi kita udah ambil. Ya. Yang dibuka kita ambil sekarang. Oke. Boleh. Ini ada 12 halaman ya, Lili. Ya. Ada 12 halaman. Tadi saya sudah ambil sebagian besar sudah saya ambil. Oke, halaman 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman 2. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Halaman 3. 1, 2, 3. Ya. Halaman 4. Udah tutup, Ali. 4 saya sudah ambil sampai 12 tadi. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman yang udah membuka kameranya, kita udah berfoto bersama. Karena ini momen ya. Kita nggak pernah tahu ya. Waktu kita flashback ke tahun-tahun belakang kayak tadi, Bu Laurentina, waktu dulu ambil foto mana kepikir itu foto bakal kepake di sini ya, Bu? Iya. Nggak kepikir kan? Kepikir. Belum tahu Atomi. Tapi ternyata itu pentingnya kita mengabadikan setiap momen.
Jadi hari ini di Atomy Journey saya sedang bersebelahan dengan calon Imperial Master kita. Luar biasa. Yuk kita lanjutin nih ceritanya. Bu Laurentina, setelah berproses ya, terus sharing dan sebagainya gitu. Terus apakah Bu Laurentina menargetkan untuk menjadi sales master atau gimana nih ceritanya ketika akhirnya meraih sales master? Kalau itu ya, oh ya tadi sebelumnya saya juga ini, maksudnya nggak setiap pembelajaran dari Atomy itu saya nggak pernah lewatkan. One day seminar di Surabaya, saya juga datang gitu bersama rombongan saya. Nah ini bersama rombongan saya datang di one day seminar dari Malang. Kami ini sewa mobil, lalu kita apa urunan ya, apa maksudnya? Iya. Jadi kita bagi itu habisnya berapa kita bagi beberapa orang gitu yang mau. Waktu itu satu mobil isi 12 orang itu kita pernah berangkat juga, satu mobil yang berapa orang ya, lebih dari 15 orang kami juga berangkat waktu itu. Lalu di Jakarta saya pun berangkat, yang SA di Jakarta saya berangkat waktu itu ya. Kalau nggak salah berapa ya bayarnya, 200.000 kalau nggak salah ya, ya di sekitar SA situ, sekitar itu ya, 200.000. Itu pun saya ya maksudnya masih pinjem-pinjem gitu Bu, maksudnya ya saya mengusahakan lah. Saya pikir 200 itu mahal buat saya dulu gitu kan. Cuma pada saat sudah berangkat ke Jakarta, lalu saya tidur di hotel yang berbintang, lalu saya tidak pernah membayangkan seperti itu gitu kan. Lalu dapat produk juga, wah hitungannya udah lebih banget dari 200. Jadi saya beruntung banget gitu loh, waktu dulu itu masih ikut semuanya nih SA, one day seminar maupun SA, saya ikut. Lebih semangat saya pada saat ngelihat di sana itu orang-orang di acara tersebut itu lebih semangat gitu loh. Beda banget kayak sekarang. Mungkin kalau pada saat saya dulu nggak ikut, mungkin semangatnya nggak seperti sekarang kayaknya. Dulu karena itu nih, maksudnya orang-orang yang Imperial Master kan ditunjukin, terus jatuh cinta sama pidatonya Pak Mr. Park itu ya, masalah rumah tangga segala itu ceritanya Mr. Park itu yang membuat saya makin semangat gitu. Ini ya, ini foto-foto waktu lagi ini ya, Success Academy. Saya dengar ada cerita kalau nggak salah Rini berangkat naik pesawat terus. Oh iya. Nah itu Rini naik pesawat, saya naik kereta ekonomi 110 yang saya waktu itu berangkat, ya saya berangkat naik kereta itu, naik ekonomi. Ini yang saya lihat perjuangannya itu loh. Jadi benar-benar buat teman-teman di sini yang baru bergabung ya. Pada saat itu kita memang harus berjuang untuk bisa dapat tiket aja, berjuang ya Bu ya, berebut ya waktu itu ya, karena dibatasin. Jadi untuk bisa hadir di Success Academy itu perjuangan. Kita bisa dapat tiket, kemudian kita masih harus keluar uang. Kalau saat ini semua serba online dan serba gratis, tapi hadiahnya teman-teman semua tetap kebagian. Betul nggak? Benar. Jadi udah enak banget gitu. Itu pengalaman. Enak banget. Kalau sekarang tuh saya bilang orang nggak semangat di Atomy itu sia-sia gitu. Eman banget, karena kita itu kalau di rumah, bahkan kalau mau pakai daster pun bisa gitu loh, berpenghasilan. Iya. Ini atasnya aja rapi, bawahnya celana pendek. Ya, coba ngaku nih teman-teman di sini juga mungkin. Ya, semuanya intinya kita bisa lakukan dengan berbagai kemudahan saat ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dikasih kemudahan, ayo kita jalanin, pasti bisa. Seorang Ibu Laurentina aja ini bisa gitu ya, bangkit dari kehidupan yang lebih sulit. Akhirnya sekarang sudah jauh lebih baik ya Bu ya. Akhirnya yang tadi itu mencapai sales masternya belum terjawab ya Bu ya. Oh ya. Nah, lalu saya masih belum paham hitungan sales master itu, saya belum paham. Waktu itu sponsor saya juga Rini yang bilang, Mbak, ini
kanannya sekian loh, oh kirinya sekian loh gitu kan, kirinya udah hampir misalnya waktu itu udah 2 juta gitu kan, kanannya udah 1,5 juta, udah hampir tercapai nih, ayo semangat ya cari gitu kan, paling cepet apa sih hemohim, paling cepet kan hemohim, lalu saya nyari lah, ya nggak mudah gitu kan, untuk meyakinkan orang bahwa memang benar-benar hemohim ini bisa membantu dengan segala macam penyakit. Akhirnya puji Tuhan saya banyak ketemu orang yang istilahnya terbantu hemohim itu. Nah, awal-awal pandemi akhirnya Rini bilang, ini kurang sedikit tercapai. Nah, itu yang saya di awal Agustus tahun 2019 ya. 2020. Oh ya, 2020 Agustus 2020 saya SM. Terus kalau SM itu kan kalau sudah jadi SM, udah sekali SM itu kepengen lagi kan. Istilahnya apa ya? Kepengen lagi, enak yang ngerasain SM, dapat hadiahnya, uangnya juga lumayan gitu. Akhirnya saya keterusan gitu kan. Wah enak SM. Nah, setiap waktu itu di awal-awal pasti misalnya dari circle yang tanggal 1 sampai tanggal 15 gitu ya, capai SM. Terus tanggal 16 itu lagi ini nggak paham, masih di circle berikutnya masih nggak paham, masih oke lah gitu, maksudnya masih menikmati. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa nikmatin ini, ayo kejar SM lagi berikutnya. Si Rini juga ngasih semangat kayak gitu. Akhirnya tetap, jadi nggak ada istilahnya dari tanggal 15 berhenti sejenak, tanggal 16 kita nggak ada, tetap semangat supaya circle-nya SM terus. Nah itu yang membuat saya tetap ini, jadi saya maunya SM setiap bulan gitu ya, tapi halangan rintangan tuh kan pasti ada. Terus setelah itu puji Tuhan udah dapetin ini, sebelum SM sih saya udah mulai beli printer, jadi semuanya sudah saya kerjakan di rumah, jadi bahkan udah nggak ngerepotin Rini lagi gitu, maksudnya nggak di rumah Rini, udah nggak minta kertas lagi, bisa semua verifikasi juga udah sendiri gitu, jadi udah saya kerjakan semua di sini sendiri di rumah. Lalu saya capai SM, ya puji Tuhan, semua halangan rintangan yang sudah saya hadapin, maksudnya nggak mudah juga gitu ya. Saya udah kumpulin di ini SM gitu, saya ketipu orang. Nah, saya ketipu orang, tapi ya gitu, jangan senang orang yang menipu. Jadi bersyukur, ya tetap saya bersyukur. Saya ketipu orang, di Atomi itu kayak di ini loh, maksudnya kayak diberikan benar-benar rezeki gitu sama Tuhan. Di satu sisi saya kena tipu, tapi Atomi itu makin meningkat. Jadi orang-orang masa pandemi ini yang berhenti bekerja lah, di PHK lah, saya makin naik pendapatan saya. Akhirnya saya ya, dulunya saya menjual Rini, dulunya saya menjual nama sponsor lain gitu, yang Rini itu loh sudah berpenghasilan seperti ini. Nah, sekarang saya sudah bisa berjualan diri saya sendiri. Gitu istilahnya, saya pendapatan saya sekian loh, gitu saya sudah bisa tunjukkan bahwa saya sudah berpenghasilan, benar-benar penghasilan di Atomi itu benar-benar gitu, nggak bohong-bohongan, saya udah buktikan sendiri. Kalau skincare pun misalnya saya belajar itu dari kita harus rajin ikut Zoom, rajin ikut belajar semua. Saya bahkan sebisa mungkin saya nggak berhenti ikut Zoom belajar, itu saya ikutin terus. Wow, luar biasa. Ini peran leadernya ini luar biasa. Boleh kita panggil Rini, boleh tampil Rin? Waduh nggak siap nih, lagi maskeran. Lagi maskeran. Ya inilah Atomi ya, jadi kita dasteran pun maskeran pun bisa belajar dimanapun. Boleh suaranya sedikit Rini, gimana ya. nih? Dengar Ci. Iya. Boleh sharing sedikit suaranya, nggak apa-apa. Orangnya lagi maskeran teman-teman. Jadi suaranya kita denger nih. Nggak, udah buka kamera sih Ci, nggak takut ya. Oke. Boleh di spot Ibu. Waduh. Mana nih? Biar kelihatan. Aduh, malu Ci. Siap. Oke. Iya. Nah, keren banget. Harusnya kita bertiga nih maskeran.
Ya, ya Cilisen, saya sih bersyukur ya punya partner yang luar biasa kayak Mbak Iin itu kayak kalau kita leader tuh bisa menemukan seorang leader tuh kan kayak nemu mutiara dari kerang yang kita punya gitu. Kita punya 1.000 kerang belum tentu bisa nemu satu mutiara yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau buat saya sih, saya yang malah bersyukur, saya sangat bersyukur bisa kenal dengan Mbak Iin dan kalau dibilang dia itu ahli marketing itu luar biasa. Saya tahunya dia itu sangat-sangat ahli marketing dalam arti maklar everything, semua dijual sama dia. Tetapi dari situ ya itulah kadang apa ya karena kemauan dia. Kalau misalnya saya tadi juga selalu setiap kali mendengarkan ceritanya Mbak Iin itu berjuang nggak gampang loh hidup tanpa istilahnya tanpa suami sampai sekarang pun masih single parent besarin anak dia harus mencukupi kebutuhan hariannya sendiri dengan dulu yang istilahnya itu kalau belum ketemu Atomi itu ya masih Mbak Iin yang berjualan everything ya Mbak ya berjualan segalanya gitu loh tetapi kebanggaan dan kebahagiaan kita sebagai leader itu kalau bisa bawa orang-orang ini juga bisa sukses di Atomi itu sih Ci mungkin nggak panjang-panjang tetapi begitu kita membawa orang untuk bergabung di Atomi berarti kita punya tanggung jawab besar bahwa kita harus membawa mereka menuju sukses tetapi kesuksesan itu juga kembali ke diri masing-masing kalau Mbak Iin nggak mau Mbak Iin dulu istilahnya ya saya nggak pernah paksa dia loh C dalam arti dulu dia masih mendua di MLM sebelumnya. Saya nggak memaksa dia, ayo udah fokus aja di Atomi. Ini lebih menjanjikan. Saya nggak bisa menjanjikan apa-apa karena memang di awal Atomi tidak bisa menjanjikan uang lebih cepat. Mungkin menurut saya sih. Jadi kalau dibilang ini akan bisa menutup semua kebutuhanmu, saya nggak bisa menjanjikan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia memikirkan mana yang terbaik buat dia. Akhirnya Atomi tetap terbaik ya Mbak In ya. Akhirnya Mbak En bisa berpikir bahwa setelah dia jalankan MLM sebelumnya atau berjualan dan yang lain-lain ternyata Atomi tetap adalah kendaraan terbaik untuk meraih kesuksesan. Nah, kalau sudah tahu bonusnya di Atomi berapa itu ya nggak pernah nyangka bahwa itu berapa kali lipat dari gaji yang istilahnya kalau jadi karyawan gitu loh. Kita ngomong kalau banyak sekali member yang mengeluh Atomi nggak ada duitnya, saya butuh fresh money. Ini buktinya satu contoh yang dia pun butuh fresh money tapi sekarang dia bisa sukses di Atomi. Itu aja Celison. Keren banget. Makasih banyak Rini. Ya, terima kasih. Ini memang peran Rini ini sangat besar banget ya. Jadi buat teman-teman kita semua pembelajaran juga ya. Kan di sini teman-teman ada yang baru bergabung. Kita memulai seperti perjalanan yang kita lihat dari Ibu Lorentina gitu ya. Dari nol banget. Sementara sekarang mungkin teman-teman masih punya pekerjaan lain. Tapi kalau misalnya tetap berjalan, tetap melakukan, pasti suatu saat teman-teman akan menemukan jalan ini semakin terbuka sehingga bisa memutuskan untuk fokus di Atomi. Dan ini Ibu Lorentina sudah membuktikannya gitu ya. Peran seorang leader ya pasti. Nanti suatu saat teman-teman juga akan menjadi leader. Nah, ini salah satu contoh dari leadernya yang luar biasa. Ngayomi ngomongin, minjemin dan sebagainya ya. Benar-benar sangat membantu. Ada pertanyaan masuk Mbak Lorentina, boleh dijawab ya, dibantu ya. Malam, boleh bagi tipsnya untuk pendekatan ke orang asing. Mulainya gimana Bu kalau Ibu? Orang apa Bu? Orang asing. Orang asing. Maksudnya orang yang belum kenal. Orang yang belum kenal. Biasanya kalau belum kenal, kita akan kenalan dulu. Jadi dia itu misalnya namanya siapa, usianya berapa, terus domisilinya di mana, pasti itu saya tanyakan. Kesibukannya apa, itu saya tanyakan juga. Lalu setelah itu saya cerita tentang Atomi itu apa. Nah di belakang dari itu saya akan sedikit cerita tentang saya gitu. Kalau dia bilang tidak mampu atau kalau misalnya nih mau jalanin bisnisnya gitu ya, saya akan menjelaskan itu misalnya tidak mampu ya. Saya itu adalah satu contoh buat teman-teman bahwa saya ini orang yang minus loh gitu loh. Istilahnya semua juga saya hutang gitu. Saya hutang untuk gimana caranya saya itu bisa berpenghasilan ekonomi gitu. Jadi ya, jadi pengenalan saya kenal dulu. Saya kenalan dulu.
nggak langsung saya ke produk ataupun bisnisnya, pasti tidak. Nah, saya menjelaskan tentang yaitu online shopping mall lah, biasa seperti itu. Saya akan jelasin seperti itu dulu, baru saya walaupun demo pun saya juga gitu. Kalau demo saya menjelaskan tentang produk, habis menjelaskan produk terus saya menjelaskan tentang bisnisnya, terus pasti di akhir saya bercerita tentang saya. Kalau misalnya orang bilang nggak mampu, kenapa saya ini bisa loh, kenapa kalian nggak mau jalanin Atomi gitu. Saya itu juga dari minus. Nah, kalau saya sekarang berpenghasilan bahkan kalau misalnya kayak kemarin saya hitung-hitungannya saya ditipu orang, saya bilang saya berhitung bahwa saya 5 kali SM uang saya kembali. Itu yang saya lakukan. Iya, amin. Luar biasa. Iya, ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini mumpung ketemu dengan sumbernya dengan calon Imperial Master, tips-tips yang teman-teman sekarang baru mulai. Ini gimana ya? Ini gimana? Boleh ditanya langsung ya ke Ibu Lorentina nih. Yang kita belajar di sini daya juangnya ya. Jadi semua kita punya latar belakang berbeda. Tapi kita lihat bahwa seorang yang mau sesuai dengan judulnya, mau untuk belajar, mau untuk bekerja keras, mau untuk mencoba, itu modal buat kita semua. Silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya malam hari ini, mendapat inspirasi dari Ibu Lorentina, boleh mau buka mic-nya juga boleh, silakan. Bagaimana caranya bicara? Waduh, cara bicara gimana Ibu Sulis? Boleh dibuka mic-nya Bu Sulis? Mau ditanya apa? Bagaimana cara bicara? Gimana? Oh ya, selamat malam. Saya belum selesai tetapi klik gitu. Pencet enter. Ini saya salut ya sama Mbak Iin ya. Bagaimana memotivasi orang yang akan kita ajak itu supaya tertarik gitu loh. Terima kasih. Ya. Tertarik mungkin jalanin bisnisnya atau tertarik produknya, Bu ya? Tertarik dua-duanya. Terutama ikut jadi membernya itu ya, terutama kan itu. Oh ya, kalau ikut jadi membernya, biasa saya mesti menyampaikan seperti ini. Nggak ada ruginya loh mau jadi member. Kalau misalnya member itu kan seperti kita member Alfamart, Indomaret. Kalau misalnya kita butuh, kita beli, nggak butuh ya nggak ada paksaan. Toh di Atomi itu juga nggak ada tutup poin gitu kan, nggak ada paksaan lah istilahnya untuk kalau member gitu. Kalau misalnya benar-benar waktu kita udah jelasin nggak mau member ya saya nggak paksa Bu. Jadi saya tetap melayani member-member, maksudnya yang customer yang hanya mau produknya aja saya tidak paksakan. Karena saya juga banyak member di bawah saya ya yang istilahnya nasibnya seperti saya, dari orang yang nggak mampu itu pun banyak gitu. Jadi saya support poinnya dari situ, orang-orang yang nggak mau member. Kalau misalnya yang pasti produk ya Bu, saya akan menjelaskan sebisa mungkin saya bisa belajar tentang produk. Istilahnya kalau saya harus bisa menyangkal istilahnya. Kalau produk dia bilang mahal, nah ayo kita hitung gitu. Foam cleanser aja waktu itu misalnya harga 124, kita pakai itu 10 sampai 1 tahun baru habis gitu kan. Apakah itu yang namanya mahal gitu. Saya biasa menyampaikan seperti itu dengan kualitas odolnya kita yang banyak dengan fungsinya yang banyak, apakah mahal? Lalu saya bilang, saya 2 orang saya pakai, saya sama anak saya itu saya pakai bisa 4 sampai 5 bulan loh gitu. Apakah itu mahal menurut jenengan? Saya kebanyakan seperti itu. Kalau misalnya member baru ya pasti saya jelasin tentang produknya, saya menjelaskan, saya ikutkan biasanya di grup WA gitu. Di situ ada kelas belajar dari nol gitu, dari nol belajar tentang produknya maupun belajar tentang bisnisnya. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Sementara itu kalau saya soalnya kan ya juga seperti Bu ini nih ya, suka ikut MLM, suka gitu-gitu ya. Nah, kalau di MLM yang lain itu kan kita dapat member, kita dapat duit. Kan gitu ya.
Mesti kan ada gitu. Jadi ada memotivasi tertentu. Sedangkan anatomi ini kan enggak. Kita enggak disuruh bayar, terus dapat orang kita juga tidak dapat apa-apa, ya kan? Dan istilahnya gitu. Jadi memotivasinya saya itu mikir, sementara ini enggak tahu salah apa enggak ya. Saya itu orangnya langsung gini, WA, saya kangen, istilahnya gitu kan, basa-basi kangen lama enggak pernah jumpa. Aku pengen ngomong-ngomong ya, sebentar. Jadi langsung Zoom, saya beri link saya, kebetulan saya punya link untuk yang ngajar kan, saya punya link itu, saya beri Zoom, terus saya minta tolong Pak Betus yang di atas saya, yang ngajak saya itu. Tapi Pak Betus sudah saya calling, Pak jangan masuk dulu, saya mau ngomong-ngomong dulu. Jadi mereka enggak tahu arahnya, jadi keluarga ngomong-ngomong kangen, terus saya ajak ngomong gitu. Sementara seperti itu. Jadi enggak tahu benar apa tidak, karena saya khawatirnya salah ya, karena kan saya baru belum 1 minggu kalau enggak salah ya, itu tapi saya sering ikut Zoom itu rajin ikut Zoom memang, makanya ini ada link langsung saya ikut karena kan pakai wifi ya, jadi langsung gitu. Jadi saya sementara karena trik-triknya yang di anatomi ini kan beda, ngajaknya juga beda, tidak boleh memaksa. Kalau yang lain kan modelnya memaksa, setengah memaksa lah istilahnya, karena ya itu tadi motivasi. Kalau di Sautorus itu 1 orang dapat berapa gitu. Saya kalau beli produknya langsung ditransfer di rekening itu ada gitu. Kita kan anatomi enggak, saya beli enggak dapat apa-apa. Kan belum, karena baru ya gitu. Makanya saya itu mungkin lihat Bu Iin kok enak, langsung lancar. Lihat enak sekarang ya Bu, yang nggak tahu perjuangannya. Bu Iin boleh sharing nih. Jadi gini Bu, saya jawab ya Bu Listen ya. Iya. Iya. Jadi kalau saya sebelum saya fokus maksudnya dulu MLM yang sebelumnya, saya memang tidak banyak MLM. Saya memang tidak waktu itu saya cuma 2 jalanin Atomi, sebelumnya saya jalanin MLM yang lain itu ya. Tapi setelah itu saya memang benar-benar saya stop, enggak mau, istilahnya saya enggak mau MLM yang lain, karena semakin kita ini mendua, saya akan bingung. Kita akan bingung menjelaskan, mau menawarkan, mau yang mana. Sebenarnya kenapa sih saya benar-benar fokus dan yakin di Atomi, karena saya bilang Atomi itu loh produknya lengkap loh. Produknya bagus, produknya juga dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, laki-laki, perempuan, bayi, sampai orang tua, produknya ada. Jadi jauh lebih mudah. Kalau misalnya orang nggak mau cocok si A, ya kita tawarin yang si B gitu kan. Kita harus seperti itu. Terus ya kalau misalnya belajar, tadi benar-benar Bu yang dilakukan, tetap belajar, semua Zoom ikutin, itu walaupun dengan materi yang sama itu pasti ada pembelajaran yang berbeda di setiap Zoom, itu memang benar. Jadi ikutin aja udah benar ya Bu. Terus kalau misalnya jalanin MLM yang lain, memang itu istilahnya dapat fresh money. Sebelumnya juga saya seperti itu, walaupun saya jualan 1 lalu dapetin bonus gitu kan. Tapi itu loh 1 produk gitu loh. Terus harganya mahal. Nah itu kan susah untuk berjualan. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Kalau di Atomi dengan odol yang 18.500 aja saya mudah gitu loh jualannya. Jadi seperti itu Bu, memang nggak fresh money iya, tapi di saat kita sudah jaringan kita sudah banyak, sudah auto customer, itu mudah loh. Maksudnya kita tidur aja tahu-tahu WA bunyi, pesan ini, pesan itu memang benar-benar pembinaan dari awal, itu nggak instan. Jadi tetap bertahan Bu. Itu sih saya. Semua ada prosesnya ya, jadi nggak bisa langsung ke istilahnya tangga ke-5 gitu. Semua dari step 1 dulu. Ibu Laurentina juga istilahnya bersusah-susah dulu lah di awalnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya mulai masuk nih. Sis Loren, gimana caranya memanage PV untuk pertama kali naik SM? Pastinya pertama kali harus pakai cara manage. Ada pertanyaan masuk. Memanage PV ya. Kalau saya
kalau PV itu kan kalau misalnya kita sudah banyak ini ya apa ini kita menjelaskan ke orang lalu belanja sendiri itu kan nggak bisa di manage ya. Jadi memang kita, pembelanjaan pasti terus-terusan. Tapi andai kata kurang itu baru bisa di manage. Kalau misalnya kurang kita cari, tapi kalau lebih itu udah nggak bisa di manage, sudah lebih-lebih. Bahkan kemarin bahkan bisa yang kanan saya punya 1 SM kan otomatis kanan saya 5.000 PV. Jadi ya nggak bisa saya manage gitu. Tapi kalau misalnya kurang ya pasti saya harus kejar sampai tidur malam pun saya lakukan pada saat SM di ujung SM kurang sedikit itu pun sampai jam 3 malam kami Rini bahkan suaminya ikutan telepon saya kurang dikit Mbak gimana caranya kayak gitu. Ada tambahan pertanyaannya pada saat awal mau naik SM. Boleh dibuka mic-nya gimana? Mau ditanya langsung? Maksudnya supaya lebih jelas. Oke, langsung saja perkenalkan saya Isyong, leader dari Taiwan. Jadi ini pertanyaan saya mau tanya bagaimana proses challenging, proses Sis Lauren pertama kali mau naik sales master itu kan berarti harus challenge gitu kan. Kalau misalnya kita tiba-tiba naik jadi SM berarti udah langsung jadi auto SM. Sementara kan awal-awal kan kita harus manage dulu supaya naik gitu. Nah, caranya gimana? Untuk pengalaman dari Sis Lauren kan cara setiap orang beda-beda. Ada yang lempar dana langsung, ada yang langsung stok barang, ada yang suruh membernya belanja dulu produk 3 bulan, 4 bulan. Ada yang lakuin lucky draw juga ada. Nah, jadi cara Sis Lauren gimana? Thank you. Oh iya. Caranya sih masing-masing orang berbeda ya, tapi kalau saya itu kebanyakan sih yaitu kalau saya jual hemohim itu yang saya ini ya, maksudnya kalau saya kurang saya pasti ya bukannya saya mau ini ya mau nambahin gitu, kadang-kadang saya akan kasih bonus, misalnya beli hemohim 4 saya kasih bonus vitamin C itu biasanya, tapi ya nggak banyak-banyak juga, saya juga memperhitungkan uang yang saya keluarkan, tapi juga nggak banyak, itu pun kalau kurang sedikit gitu, kalau kurang banyak sih enggak ya, saya enggak ngejarnya pasti ngejar, tapi saya nggak mau yang aneh-aneh ya, yang stok barang juga nggak ada. Stok barang ya saya pakai ada yang misalnya yang sering member pakai gitu ya, kayak sampo saya ada ya 1-2 gitu aja. Kayak hemohim karena saya puji Tuhan selama saya berpenghasilan di Atomi yang sudah sampai SM saya kan pakai minum semua satu keluarga, jadi ya ada stok sedikit buat saya sendiri. Nggak, kalau stok-stok sih enggak. Saya nggak nyetok, kok jangankan nyetok, maksudnya uangnya juga, ya puji Tuhan dari Atomi, dari SM, saya mulai menabung gitu ya, dari saya mulai benahin rumah, saya sekarang ngangsur rumah, puji Tuhan gitu, itu yang saya lakukan, jadi saya nggak nyetok, enggak. Jadi itu memang benar-benar real, saya nawarin member yang auto customer, member-member baru yang saya bangun sekarang ini, misalnya saya ini timpang gitu ya, kiri saya akan cari orang baru yang saya akan deketin dia, saya akan benar-benar ajarkan dia supaya dia juga bisa jadi leader. Itu yang saya lakukan. Oh, berarti waktu pertama kali challenge untuk naik SM itu kondisi omsetnya itu sudah lumayan kayak bisa mencukupi gak ya? Makanya dikejar di manage gitu gak ya? Ya, betul. Awal-awalnya itu udah memang udah terbentuk. Jadi memang di awal saya banyak, yaitu tadi ya banyak ketemu orang, banyak demo yang akhirnya kalau ketemu itu beda sih aura kita ketemu orang, kita bisa cerita, kita bisa sharing secara langsung. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan itu saya akan ceritakan gitu. Saya tampung dengan saya. Itu yang saya lakukan sih. Jadi sudah jalan di awal SM sampai sekarang pun auto customer gitu. Oke. Oh, mantap ya. Kalau saya ini sekedar berbagi pengalaman saya juga pertama kali naik SM itu caranya sih sebenarnya sudah lewat 1 minggu dan omset di kiri kanan barusan 150.000 PV. Sudah lewat 1 minggu, jadi sisa 1 minggu lagi push.
Akhirnya selesai juga di tanggal 13 naik SM. Keren Oh, sekali. pengaturannya itu ya, Nah, pengaturan managing. TV. Nah, Oh iya, kalau itu sih sebenarnya kita ada hitungan ya, maksudnya dalam circle 15 itu kan berarti kita bagi dalam sehari itu berapa PV-nya kan, harus berapa. Nah itu di awal-awal pasti ada kejar-kejaran kayak gitu, tapi ya maksudnya enggak stok sih enggak, ya itu, hitung, masih dihitung ya, 2,5 juta kan kita hitung selama SM itu. Sehari kita harus dapat berapa, sekarang misalnya sudah di tanggal sekian, saya harus PV kanan kiri berapa, itu ada hitungannya. Ya, intinya pada awal Bu Laurentina SM itu, Bu Laurentina melihat sebuah kesempatan. Jadi PV-nya sudah mendekati karena memang sudah terbangun auto customer, jadi sudah mendekati untuk meraih sales master. Sehingga sayang kalau kesempatan itu nggak diambil gitu ya. Nah di situ baru dikejar dengan mulai memfollow up member ya seperti itu, bukan dengan menyetok barang dan lain-lain ya Bu Loren, seperti itu. Keren banget. Yes, kita lanjut ke ini pertanyaan berikutnya. Luar biasa Bu Loren, boleh tahu live skenario-nya. Nah ini keren nih. Ya, saya ada live skenario juga. Maksudnya saya bacakan semua kah? Saya kepengen rumah. Mungkin kayaknya waktunya nggak akan cukup ya kalau dibacain, itu butuh satu sesi. Tapi mungkin ada harapan yang apa yang mau dicapai dalam waktu dekat, mungkin seperti itu. Lebih kalau dalam waktu dekat sih saya sih nggak muluk-muluk banget ya, karena saya orangnya yang nggak terlalu mau takut gitu, masih ada ketakutan, istilahnya takut bermimpi terlalu berlebih gitu. Yang pertama karena saya ini 2 orang, saya ketipu 2 orang yang cukup besar. Pastinya untuk yang pertama saya bermimpi untuk melunasi hutang tersebut. Lalu saya pengen rumah saya sekarang lagi ngangsur rumah lagi. Jadi istilahnya saya satu rumah saya dulu, saya hasil pekerjaan saya sebelumnya, saya beli rumah ini di kampung murah gitu kan dulu, tapi belum balik nama, dan puji Tuhan sekarang proses balik nama yang rumah saya yang sekarang saya tinggalin. Dan saya sekarang karena saya itu berkeinginan beli mobil, karena ini rumahnya kampung, saya kepengen beli mobil. Saya sekarang ngambil rumah di satu perumahan tidak jauh juga dari rumah saya. Semoga yaitu cita-cita saya sih, satu rumah lunas, saya langsung saya ada mobil, lalu saya kepengen sih saya mendapatkan banyak SM yang saya pastikan orang-orang yang di bawah saya itu saya harus angkat, jadi saya harus bawa serta gitu loh, harus bisa sukses juga. Jadi bukan hanya saya sendiri yang sukses, tapi saya mau member-member saya di bawah saya itu semangat, atur waktu, mulai atur waktu, bisa manage waktunya, itu yang saya inginkan, Bu. Wow, ini keren banget ya, sangat menginspirasi buat setiap kita, terutama saya juga. Jadi kita udah melihat orang-orang yang baru menjalankan sekian tahun tapi fokus di Atomy udah mulai bisa mencicil rumah, udah mulai ada mobil, harapan demi harapan mulai terwujud ya. Kita lanjut ya Bu, karena waktu nih. Malam Bu, kalau untuk demo biasanya Mbak Iin pakai produk apa? Nah yang ini mungkin lebih singkat aja jawabnya. Masih ada pertanyaan lain. Kalau produk itu saya lebih ke skincare ya, karena saya juga pinjam di EC itu kan ada barang, jadi saya bawa, tapi saya juga punya yang saya pakai kalau seandainya 1-2 orang tidak bermasalah, saya bawa produk skincare. Jadi ada evening care maupun skincare. Kalau saya pakai The Fame ya berarti saya saya bawa punya saya. Tapi kalau yang ada yang bermasalah saya pinjam di EC, saya bawa demonya. Itu. Ibu pakai The Fame sekarang ya Bu? Apa? Sekarang pakai The Fame. Saya pakai The Fame. Oke, ya. Ya, Mbak Iin, kelas yang Anda bikin dalam grup itu khusus kelas member baru untuk belajar. Jadi ada grup kecil sendiri selain grup besar EC Anda. Ini pertanyaannya panjang. Belajarnya bagaimana? Via Zoom atau dipimpin Mbak Iin atau upline yang memimpin? Kelas untuk member baru belajar. Oh ya,
Itu banyak. Jadi gini, kalau member yang baru itu saya bikin grup baru. Misalnya di bulan ini gitu ya, di Oktober kemarin September yang member September saya akan grupkan di September. Setelah itu selesai itu saya bergantian dengan Rini. Jadi awalnya misalnya jelasin produk, lalu jelasin tentang itu di via WA. Lalu setelah itu kita ada WA juga, grup WA itu ada misalnya Atomi 123 itu kita share tentang produk maupun marketing plan gitu kan. Di itu Zoom pasti, kalau Zoom iya. Berapa Ya, kali via- pertemuan tuh Bu untuk member baru? Kalau member baru itu oh ya ada 4 minggu. 1 minggu pertama penjelasan tentang apa itu company profile, company ini ya Atomi itu apa, perusahaan dari mana, lalu ke produk, baru marketing plan, terus habis itu sharing gitu tentang cerita Rini Jadi, ataupun saya. intinya setiap member baru diperlengkapi ya Bu ya? Ya, Diperlengkapi dengan pengetahuan tadi ya? ya. Oke. Ada tips khusus enggak Bu untuk menghadapi seseorang yang trauma kepada MLM? Bahkan sampai mengatakan MLM itu hanya untuk menguntungkan perusahaan saja. Kalau trik biasanya kadang kan banyak nih Atomi apa itu gitu kan, MLM ya pasti penolakannya di MLM. Pertanyaan saya pasti awalnya langsung seperti ini, kenapa dengan MLM? MLM salahkah? MLM pernah menghukum kamu kah, melukai kamu kah? Saya mesti seperti itu. Lah lalu misalnya kalau misalnya tentang tadi pertanyaannya tentang menguntungkan upline gitu ya, Perusahaan. perusahaan. Nah, kalau menguntungkan perusahaan, nah ini loh pembagiannya kan kalau Atomi pembagiannya lebih besar loh kita 44% kan. Jadi saya menjelaskan itu. Saya udah ya karena saya ini sudah ada contohnya saya sendiri, saya menceritakan tentang saya sendiri. Kalau dulu di awal-awal saya belum mencapai SM, saya akan jual Rini gitu kan. Rini itu seperti ini, maksudnya penghasilannya Rini seperti itu gitu. Kalau sekarang saya misalnya apa ini sorry blank. Kalau misalnya saya udah jual diri saya itu saya contohkan gitu loh. Saya contohkan kalau saya ini udah berpenghasilan udah benar-benar gitu. Ya gimana Bu cara Ibu jual diri Ibu? Saya jual ini, maksudnya saya ini loh contohnya. Jual diri dong. Ya maksudnya Ya diperhalus. diperhalus maksudnya bukan jual diri. Ya, nanti salah sangka. Ya, maksudnya saya bercerita tentang diri saya sendiri gitu ya Bu. Iya, ya begitu Bu. Ya. Tentang pengalaman saya di MLM Atomi ini gitu kan, nggak ada salahnya gitu loh, nggak ada salahnya. Toh di sini juga berbeda banget sama MLM yang lain gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Saya lanjut ya, mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Auto customer Anda bisa order langsung ke website Atomi lewat HP mereka atau order ke Mbak Iin. Nah ini saya udah tahu jawabannya. Ya, ada dua pastinya. Yang auto customer yang belanja sendiri itu adalah para leader yang memang saya bilang harus bisa gitu kan, para leader. Tapi kalau misalnya karena saya banyak member yang para orang tua istilahnya, itu saya bantu memang. Sampai saat ini saya bantu bahkan ngecek, tapi sebisa mungkin saya ajarin ngecek. Bisanya belanja pun saya tetap ajarin. Cuma kadang kalau orang tua itu kan nggak mau ribet gitu ya, saya tetap layanin, saya belanjain. Oke. Satu lagi, Malam mau tanya berapa jumlah total member di kiri dan di kanan? Nggak tahu ya, nambah terus. Nggak tahu. Yang terakhir sih saya nggak bisa ngelihat semua member saya, karena kemarin saya juga bingung tanya di kantor kenapa saya nggak bisa ngelihat, karena memang member saya udah 2.000 lebih gitu, jadi nggak bisa ngelihat akhirnya. Di kaki saya cuma ngelihat yang kaki paling ujung saya, baru saya ngelihat di kaki bawah-bawah saya. Iya, Bu Florentina,
satu lagi pertanyaan dari saya ini ya. Apa aja kira-kira yang menurut Bu Lorentina wajib dikuasai para member yang Bu Loren ngajarin? Wajib Ya. dikuasai. Wajib dikuasain satu yaitu tentang sejarahnya atomi itu harus kita pahami gitu loh, supaya apa sih orang paham dan percaya dari sejarah. Lalu produk itu juga perlu kita pelajarin benar ya, maksudnya karena benar memang produk itu yang berbicara benar. Memang kalau kita nggak bisa jelasin, memang benar kita ngomong Hemohim bagus, oke. Tapi kalau kita nggak tahu nih apa itu kelebihannya Hemohim, lalu banyak testimoni yang kita pegang, itu emang kekuatannya dari situ. Kita harus belajar sedikit tentang produk supaya tahu dan tidak salah mengarahkan ke member baru maupun yang sudah member. Jadi pada saat member tanya, kita kan nggak bisa nih member tunggu dulu. Saya tanya dulu ke upline, saya tanya dulu ke sponsor, itu kan nggak bisa. Jadi tetap kita harus belajar, apalagi seorang leader ya gitu, leader di bawah saya juga saya berharap mereka lebih banyak ilmunya, carilah di mana-mana kayak gitu. Kalau saya misalnya saya bisa bantu, saya bantu gitu. Makanya kadang Zoom meeting itu penting banget. Kalau misalnya kebanyakan sih sekarang maksudnya Rini ya saya masih dihandle oleh Rini untuk undang beberapa para leader untuk mengajarkan tentang produk atau marketing plan gitu. Itu penting banget. Jadi bisa kita itu punya pegangan gitu loh untuk menjelaskan, misalnya dengan perbandingan produk lain gitu, kita nggak hanya gitu aja, tapi kita bisa menjawab. Yes, luar biasa. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung atau baru belajar bisnis, nah ini Bu Loren sudah membagikan banyak tips buat kita. Terakhir Bu Loren, apa mungkin ada pesan-pesan kalimat penutup buat membangun teman-teman kita di sini? Ya, kalimatnya itu hanya cuman mau. Saya semua orang ya, intinya mau. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau semangat, kalau kita mau mematahkan semua alasan, kita pasti bisa sukses di Atomi. Jadi patahkan semua alasan, patahkan semua, pokoknya intinya mau nggak berusaha, mau nggak belajar. Saya yakin kita semua bisa sukses di Atomi. Gitu. Yes, terima kasih. Applause buat Bu Lorentina. Jadi kalau Bu Lorentina bisa, kita semua pasti bisa. Ya. Bisa. Luar biasa. Oke, teman-teman, nanti kita untuk next Atomi Journey saya masih confirm dengan speakernya, tapi dia luar biasa juga ya. Nanti kita tunggu pengumumannya. Dan sebelum kita berpisah, seperti biasa kita mau teriak sama-sama. Saya teriak Atomi dan teman-teman nanti jawab ayo Bisa. ayo bisa. Karena kita pasti bisa ya. Nanti kita akan ketemu di puncak. Apapun kondisi teman-teman hari ini, tetap maju, tetap jalan karena kita akan sama-sama ketemu di puncak ya. Siap semuanya? Ayo mana nih kita Beri. Ayo kita. Jadi beri. Oke, siap ya. Atomi. Ayo. Ayo. Bisa. Ayo. Bisa.